Partai Nasdem akhir-akhir ini disibukkan dengan cara menjauhkan atau menetralisir calon presidennya, Anies Baswedan, dari stigma negatif politik identitas. Hal tersebut bisa jadi sebagai respon atau lebih tepatnya merasa tersindir dengan pernyataan Presiden Jokowi pada beberapa kesempatan, lantaran mantan wali kota Solo tersebut berharap, politik identitas tidak lagi terjadi pada pemilu atau Pilpres 2024 mendatang. Tak heran dalam berbagai kesempatan, beberapa orang politisi Partai Nasdem terus berusaha membersihkan nama Anies. Salah satunya adalah Johnny The Plate. Dia dengan tegas menyatakan, apa yang melekat pada Anies Baswedan hanyalah tuduhan tak berdasar. Siapa bilang konotasi negatif? Dari siapa? Itu persepsi kamu, tidak ada konotasi itu, kata Johnny, seperti dikutip dari detik.com. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri menyampaikan, bukan Anies yang menjadi awal mula terjadinya politik identitas, melainkan Ahok, Pilgub DKI Jakarta yang disebut syarat dengan politik identitas. Pemicunya adalah Ahok yang mengutip salah satu ayat Al-Quran. Berangkatnya dari situ yang menyampaikan ayat semaunya. Dari sini awal titik tolak sebenarnya, kata Hoiri pada acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan YouTube pada tanggal 17 November tahun 2022 lalu. Menurut penulis, bersikeras para politisi Nasdem membela Anies dan menyalahkan Ahok justru seolah mencerminkan, mereka sadar betul bahwa nama Anies sudah terlanjur melekat dengan politik identitas. Meski demikian, upaya Nasdem itu kemungkinan kecil berhasil, mengingat Anies diakui atau tidak, sudah lekat dengan politik identitas. Mungkin Anies bukan pelaku sebenarnya, tetapi dialah orang yang menikmati politik identitas tersebut. Anies benar-benar merasa diuntungkan dengan pola-pola politik semacam itu, sehingga mampu memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017. Fakta ini diperkuat dengan pandangan banyak pihak, Anies begitu dekat dengan kelompok Islam garis keras. Nampaknya Nasdem juga sadar dengan fakta-fakta tadi. Untuk itu, beragam cara terus dilakukan agar Anies seolah dekat dengan seluruh pemuka agama. Bahkan, dia diberi gelar sebagai Bapak Kesetaraan Indonesia. Dalam hal ini Anies diajak bertemu dengan para pendeta. Kemudian para pendukungnya menggoreng momen itu dengan mengklaim, Anies didukung oleh uskup atau pendeta. Benarkah demikian? Hanya Anies, pendukungnya dan Tuhanlah yang tahu. Salam.